Hari ini tanggal 6 Oktober 2025. Gue lagi duduk sambil ngopi, terus kepikiran. Kopi yang gue minum ini asalnya dari mana ya? Pasti dari biji kopi. Biji kopinya dari pohon. Pohonnya ditanam petani. Tapi dari biji kopi sampai jadi secangkir minuman hipster begini, perjalanannya panjang banget. Proses inilah yang sering kita sebut dengan istilah keren agroindustri. Bayangin deh, hidup kita ini dikelilingi banget sama hasil pertanian. Dari nasi yang kita makan buat sarapan sampai baju katun yang kita pakai buat ngedate, semuanya berawal dari tanah. Pertanian itu bukan cuma gara bapak-bapak pakai caping di sawah yang ada di kalender. Ini adalah fondasi kehidupan kita. Penyedia pangan sekaligus sumber mata pencaharian jutaan orang di Indonesia. Super penting. Jadi, kalau ada yang bilang pertanian itu kuno, coba suruh dia puasa makan nasi sehari. Pasti langsung lemes. Pertanian itu tulang punggung negara agraris kayak Indonesia. Negara kita ini subur banget, dilempar biji salak aja bisa jadi pohon, kata orang. Potensi ini yang bikin pertanian jadi sektor vital. Tapi hasil panen doang nggak cukup. Coba bayangin kalau petani cuma jual gabah atau cuma jual biji kopi mentah, nilainya nggak seberapa. Disinilah peran agroindustri masuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Tapi gue janji bakal dibikin sesimpel mungkin. Jadi apa sih agroindustri itu? Gampangnya, ini adalah kegiatan yang mengolah hasil pertanian. Prosesnya dimulai tepat setelah panen. Misalnya, petani baru aja panen singkong segunung. Nah, singkong ini kalau dijual gitu aja harganya murah dan cepet busuk. Disinilah agroindustri beraksi. Singkong-singkong itu dibawa ke pabrik atau unit pengolahan. Tahap pertama biasanya adalah sortasi dan pembersihan. Dipilih mana singkong yang bagus, mana yang KO, terus dicuci sampai bersih dari sisa-sisa tanah kenangan masa lalu. Ini adalah proses mengubah bentuk dasar. Singkong tadi bisa dikupas, dipotong tipis-tipis jadi keripik mentah. Atau bisa juga digiling jadi tepung tapioka. Proses ini tujuannya buat mengawetkan dan mempersiapkan baku untuk diolah lebih lanjut. Teknologi yang dipakai di sini nggak harus canggih-canggih amat, kok. Banyak usaha kecil menengah yang pakai alat pemotong sederhana atau mesin penggiling skala rumahan. Intinya mengubah dari bentuk asli yang gede dan nggak praktis jadi bentuk setengah jadi yang lebih gampang diurus. Selanjutnya ada yang namanya pengolahan sekunder. Di tahap inilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Bahan setengah jadi tadi diubah jadi produk yang siap makan atau siap pakai. Tepung tapioka tadi misalnya bisa diolah jadi adonan cimol, cilok, atau boba buat minuman kekinian. Keripik singkong mentah tadi digoreng, lalu dicampur bumbu-bumbu rahasia rasa balado pedas mampus. Di tahap ini nilai jual produk langsung meroket. Dari singkong sekilo yang harganya cuma beberapa ribu rupiah, bisa jadi puluhan bungkus keripik yang kalau ditotal harganya jadi berkali-kali lipat. Ini yang namanya nilai tambah. Terakhir, ada proses pengemasan dan distribusi. Kemasan yang bagus bukan cuma bikin produknya kelihatan keren, tapi juga melindunginya biar awet dan higienis. Setelah dikemas dengan cantik, produk-produk ini didistribusikan ke pasar, supermarket, warung, sampai ke tangan kita. Ngomongin agroindustri di Indonesia itu nggak bakal ada habisnya. Negara kita kaya banget akan komoditas yang bisa diolah. Salah satu jagoan utamanya tentu saja kopi. Siapa sih yang nggak kenal kopi Gayo, Kintamani, atau Toraja? Dulu petani mungkin cuma jual biji kopi mentah ke tengkulak. Sekarang makin banyak anak muda kreatif yang bikin usaha roasting kopi sendiri. Mereka beli biji kopi langsung dari petani, menyangrainya dengan teknik khusus untuk mengeluarkan karakter rasa yang unik, lalu menjualnya dalam kemasan premium. Ada juga yang lebih gila lagi, bikin produk turunan kayak permen kopi, sabun kopi, sampai parfum aroma kopi. Contoh kedua yang dekat banget sama kita adalah tempe. Makanan super sederhana ini adalah bukti nyata kejeniusan agroindustri tradisional Indonesia. Kedelai direbus, dikasih ragi, terus dibungkus dan didiamkan beberapa hari. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada proses fermentasi yang kompleks. Sekarang, agroindustri tempe nggak cuma berhenti di papan. Ada yang mengolahnya jadi keripik tempe, aneka rasa, stik tempe, sampai burger dengan patty yang terbuat dari tempe. Ini cara cerdas untuk menaikkan kelas tempe dari lauk murah meriah jadi camilan atau makanan modern yang disukai semua kalangan. Jagoan berikutnya, yang sering jadi kontroversi tapi perannya gede banget, adalah kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Buah sawit diolah di pabrik-pabrik raksasa menjadi crude palm oil,
lalu diolah lagi jadi produk turunan. Yang paling umum kita tahu adalah minyak goreng, sabun yang kita pakai mandi, margarin untuk olesan roti, lipstik, bahkan bahan bakar biodiesel. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan agroindustri. Selain 3 contoh itu, masih banyak lagi yang lain. Ada industri pengolahan kakao jadi coklat, tebu jadi gula, karet jadi ban, sampai rumput laut jadi agar-agar, dan bahan kosmetik. Setiap daerah di Indonesia punya potensi agroindustri khasnya masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke, ada harta karun berupa komoditas pertanian yang siap diolah menjadi produk bernilai tinggi. Kuncinya adalah kreativitas dan kemauan untuk melihat lebih dari sekadar bahan mentah. Setiap hasil panen adalah kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis menjadi sebuah mahakarya produk agroindustri. Keren. Makanya, penting banget buat kita, terutama generasi muda, buat melek sama dunia ini. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen. Kita harus tahu proses di baliknya. Zaman sudah berubah. Kalau dulu, agroindustri identik dengan mesin-mesin tua dan proses manual, sekarang ceritanya beda loh. Teknologi dan inovasi jadi kunci utama buat maju. Ini bukan lagi soal punya mesin paling besar, tapi soal siapa yang paling cerdas memanfaatkan teknologi. Salah satu contoh paling simple adalah penggunaan aplikasi digital. Sekarang, banyak startup yang bikin platform untuk menghubungkan petani langsung ke pabrik pengolahan atau bahkan ke konsumen akhir. Ini memotong rantai pasok yang panjang dan sering merugikan petani. Petani jadi bisa dapat harga lebih baik dan pabrik dapat pasokan bahan baku yang jelas asal-usulnya. Inovasi juga terjadi di dalam proses pengolahan itu sendiri. Dulu, untuk mengeringkan hasil panen seperti ikan atau kerupuk, orang cuma mengandalkan panas matahari. Masalahnya, kalau musim hujan, ya sudah, wassalam. Sekarang ada teknologi dehidrator atau oven pengering yang bisa mengontrol suhu dan kelembapan dengan presisi. Hasilnya, proses pengeringan jadi lebih cepat, higienis, dan kualitasnya konsisten sepanjang tahun. Ada juga teknologi pengemasan vakum yang bisa bikin produk awet berbulan-bulan tanpa bahan pengawet. Nggak cuma di hilir, inovasi juga merambah ke hulu, yaitu di tingkat budidaya. Ada yang namanya precision agriculture atau pertanian presisi. Petani menggunakan drone untuk memantau kesehatan tanaman dari udara atau sensor di tanah untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyiram dan memberi pupuk. Tujuannya apa? Supaya penggunaan air dan pupuk jadi lebih efisien, nggak ada yang terbuang sia-sia. Hasil panennya pun jadi lebih optimal dan berkualitas. Bahan baku yang bagus tentu akan menghasilkan produk akhir yang bagus juga. Teknologi ini membantu petani bekerja lebih pintar, bukan hanya lebih keras. Peran generasi milenial dan Gen Z di sini krusial banget. Kalian yang lahir dan besar dengan internet punya keunggulan alami dalam mengadopsi teknologi. Banyak anak muda yang pulang kampung dan membangun bisnis agroindustri di daerahnya dengan sentuhan modern. Mereka bikin branding yang keren di media sosial, menjual produknya lewat e-commerce, dan terus mencari cara-cara baru untuk berinovasi. Mereka membuktikan bahwa agroindustri itu bisa jadi ladang bisnis yang seksi dan menguntungkan. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan gabungan antara pacul dan laptop. Itu bisa jadi formula sukses yang dahsyat. Kenapa enggak? Setelah mendengar semua cerita tadi, mungkin ada di antara kalian para mahasiswa yang mulai tertarik. Oke, kedengarannya seru, tapi emang ada peluangnya buat gue? Jawabannya, besar banget. Tapi tentu ada tantangannya juga. Salah satu tantangan terbesar adalah konsistensi pasokan. Kualitas bahan baku. Kadang panen melimpah, kadang paceklik. Kualitasnya juga bisa naik turun tergantung musim dan cara penanganan. Ini jadi PR besar bagi siapapun yang mau terjun ke bisnis ini. Belum lagi masalah infrastruktur, akses ke modal, persaingan pasar yang ketat. Tapi di setiap tantangan selalu ada peluang. Misalnya masalah pasokan yang nggak konsisten. Kalian bisa bikin model bisnis kemitraan dengan petani, memberikan pendampingan agar kualitas dan kuantitas panen mereka stabil. Masalah akses pasar, kalian bisa membuat platform digital seperti yang sudah dibahas tadi. Peluangnya terbentang luas dari hulu sampai hilir. Kamu bisa jadi ahli teknologi pertanian, manajer pabrik pengolahan, spesialis quality control, ahli branding dan marketing produk-produk pangan, atau bahkan peneliti yang menciptakan inovasi produk baru. Karier di agroindustri itu nggak melulu harus jadi petani atau kerja di pabrik. Buat mahasiswa jurusan teknologi pangan, ini adalah taman bermain kalian. Buat yang dari teknik industri, kalian bisa merancang sistem produksi yang efisien.
Anak ekonomi atau manajemen bisa menyusun strategi bisnis dan pemasarannya. Bahkan mahasiswa DKV punya peran penting dalam kemasan dan branding yang menjual. Agroindustri adalah bidang multidisiplin yang butuh kolaborasi dari berbagai keahlian. Jadi, apapun jurusanmu, selalu ada celah untuk berkontribusi dan sukses di sini. Coba deh, lirik sektor agroindustri. Ini bukan cuma soal mencari uang, tapi juga soal memberi dampak. Dengan terjun ke dunia ini, kalian bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan produk lokal yang mendunia, berkontribusi pada ketahanan pangan bangsa. Ini adalah panggilan untuk jadi pahlawan pangan di era modern. Jangan takut kotor, jangan takut gagal. Mulailah dari hal kecil, pelajari industrinya, cari masalahnya, jadilah solusi. Siapa tahu, 5 atau 10 tahun dari sekarang, kamulah yang jadi juragan agroindustri sukses berikutnya. Kenapa enggak? Siap? Yuk lanjut.